Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Titi Rohmayanti, dosen dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu bagian dari persyaratan sertifikasi dosen 2021. Video kali ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Adapun dalam video ini akan berisi penjabaran mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampuh yaitu Bahasa Inggris, Kimia Dasar, Biokimia Pangan, Teknologi Pengolahan Pangan Nabati, Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan, Mikrobiologi Pangan, Pangan Fungsional, dan Teknologi Fermentasi. Beberapa mata kuliah sempat direkod dan diunggah pada akun YouTube pribadi, yaitu Titi Rohmayanti. Ini adalah screenshot beberapa mata kuliah yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Adapun outline pada presentasi kali ini, yaitu pertama deskripsi mata kuliah, kedua outcome pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ketiga sistem pembelajaran, keempat materi pembelajaran, kelima metode pembelajaran, dan yang terakhir sistem penilaian. Adapun identitas mata kuliah yang akan dipresentasikan yaitu nama mata kuliah Biokimia Pangan, bobot SKS 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan kode mata kuliah TPG 241. Mata kuliah ini ada di semester 4 atau genap. Sifat mata kuliah yaitu wajib. Deskripsi mata kuliah Biokimia Pangan, yaitu mata kuliah ini secara teoritik membahas konsep reaksi biokimia pada pangan yang berkaitan dengan nilai gizi dan metabolisme makromolekul di dalam tubuh, struktur dasar biomakromolekul yang berpengaruh pada bahan pangan, memahami reaksi biokimia yang terjadi pada buah, sayur, daging, susu, dan produk turunannya. Adapun outcome pembelajaran atau CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian biokimia dan fungsi ilmu biokimia pangan. Yang kedua, menjelaskan reaksi hormon dan enzim pada proses pertumbuhan buah dan sayur, serta produk olahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan biokimia di bidang pangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep reaksi biokimia seperti proteolisis, oksidasi lemak pada bahan pangan. Lalu, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengaruh struktur biomakromolekul pada bahan pangan. Setelah itu, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip metabolisme zat gizi makro dan bioenergetika, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip uji biokimia pada bahan pangan dan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mata kuliah diampu oleh tim teaching 2 dosen, jumlah pertemuan sebanyak 14 kali tatap muka, daring maupun luring, beban waktu pembelajaran 3 SKS yaitu 2 teori dan 1 praktikum, di mana 2 SKS teori ini terdiri atas 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri, dan 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Ujian tengah semester dilaksanakan antara pertemuan ke-7 dan 8, dan ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Materi pembelajaran pada pertemuan pertama dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi ilmu biokimia, reaksi-reaksi biokimia, dan perubahan-perubahan alamiah pada bahan pangan, di mana materi pembelajarannya yaitu kontrak perkuliahan, ruang lingkup biokimia, pengantar ilmu biokimia, biokimia sebagai dasar perkembangan biokimia pangan, dan reaksi-reaksi biokimia. Pertemuan kedua, yaitu dengan sub CPMK, mampu menjelaskan peranan dan fungsi air pada reaksi biokimia, serta sifat-sifat makromolekul pada bahan pangan, di mana materi pembelajarannya yakni fungsi air pada reaksi biokimia, sifat-sifat makromolekul pada bahan pangan. Pertemuan ketiga,
yaitu mampu menjelaskan sifat-sifat pembagian struktur reaksi kimia dan uji kualitatif asam-asam amino serta reaksi warna protein pada bidang pangan, di mana materi pembelajarannya yaitu sifat-sifat asam amino, struktur asam amino, reaksi kimia, uji kualitatif asam-asam amino, proses denaturasi protein, dan reaksi warna protein pada pangan. Pertemuan keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, mekanisme reaksi, klasifikasi, dan kinetika enzim, serta aplikasinya di bidang pangan. Materi pembelajarannya yakni fungsi enzim, mekanisme reaksi enzim, klasifikasi, kinetika, dan aplikasi enzim di bidang pangan. Pertemuan kelima yakni mampu menjelaskan pengertian, sifat kimia, dan struktur asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, dan aplikasinya di bidang pangan. Materi pembelajarannya sifat kimia dan struktur asam nukleat, dan aplikasinya di bidang pangan. Pertemuan keenam yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi metabolisme untuk memperoleh energi kimia, serta pengaliran elektron untuk menghasilkan ATP, di mana materi ini terdiri atas fungsi spesifik metabolisme untuk menghasilkan ATP dan pengaliran elektron untuk menghasilkan ATP. Pertemuan ketujuh, sub-CPMK mampu menjelaskan pengaruh dan mekanisme reaksi hormon pada pertumbuhan dan tingkat kematangan buah dan sayur, dengan materi berupa reaksi hormon giberelin pada pertumbuhan buah dan sayur, reaksi hormon etilen pada tingkat kematangan buah. Pertemuan ke-8, dengan sub-CPMK mampu menjelaskan struktur gula sederhana, pati, serat, dan mekanisme kerjanya pada bahan pangan serta jalur glikolisis dan TCA. Dan materinya yakni struktur gula sederhana, pati, dan serat, mekanisme kerja, dan jalur metabolisme glikolisis dan TCA. Pertemuan ke-9 yang mampu menjelaskan reaksi proteolisis dan mekanisme transglutaminase pada produk daging, di mana materi pembelajarannya yaitu definisi proteolisis dan transglutaminase, mekanisme kerja proteolisis dan transglutaminase pada produk olahan daging. Pertemuan ke-10 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis, biosintesis, dan oksidasi lemak yang berpengaruh reaksi biokimia pada produk susu dan turunannya. Materi pembelajarannya, jenis-jenis lemak dan strukturnya, serta biosintesis dan oksidasi lemak pada produk olahan susu. Pertemuan ke-11, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein pada bahan pangan, di mana materi pembelajarannya jalur metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Pertemuan ke-12 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan reaksi biokimia degradasi klorofil pada buah dan sayur yang sudah matang, di mana materi pembelajarannya peran klorofil pada buah dan sayur, mekanisme degradasi klorofil pada buah yang matang, dan enzim-enzim yang berperan dalam reaksi biokimianya. Pertemuan ke-13 dengan sub-CPMK mampu menjelaskan metabolit sekunder pada perkecambahan biji dan mekanisme reaksinya pada buah dan sayur, dengan materi pembelajaran definisi senyawa metabolit sekunder, jenis-jenis metabolit sekunder, dan mekanisme metabolit sekunder pada perkecambahan biji, buah, dan sayur. Pertemuan ke-14 dengan sub-CPMK mampu menjelaskan konsep biokimia pangan terapan pada pengolahan pangan dengan materi pembelajaran konsep biokimia pangan terapan pada pengolahan pangan. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama ceramah, pemaparan materi oleh dosen menggunakan media proyektor atau peraga sederhana. Yang kedua, discovery, yaitu mahasiswa sebelumnya diberikan topik materi untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran. Yang ketiga adalah brainstorming, di mana mahasiswa menyampaikan hasil discovery sebelumnya. Dan yang keempat adalah small group discussion, yaitu mahasiswa mendiskusikan permasalahan dari bahan yang diberikan dosen. Metode pembelajaran ini ditujukan agar adanya interaksi dosen dan mahasiswa dapat terbangun. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu indikator penilaian, diskusi, tanya jawab atau kuis dengan persentase 10%, tugas 5%, UTS dan UAS masing-masing 25%, kedisiplinan atau presensi 5%, dan praktikum 30%, sehingga total keseluruhan adalah 100%.
Berikut adalah cuplikan kegiatan pembelajaran via daring atau YouTube yang dilakukan pada proses kuliah tatap muka. Sesi 2, saya ada 2 bagian juga. Jadi bagian pertama kita sudah membahas tentang profil sistemnya. Hari ini kita akan membahas tentang tes putaran hasil pada makanan-makanan yang mengandung protein yang tinggi seperti makanan daging dan seafood ya. Kita akan mengetahui mekanisme kerja dari tes putaran hasil. Sebelum itu seperti biasa kita berdoa dulu sebelum mulai kuliah. Baik, kita akan langsung mulai tentang materi yang kedua, yaitu tentang transglutaminase atau biasanya disingkat menjadi TGAC. Jadi sebagaimana kita ketahui, banyak sekali produk-produk pangan atau bahan-bahan pangan, bahan-bahan pangan yang banyak mengandung protein. Karena protein ini dia bisa memberikan pengaruh pada tekstur, pada struktur, pada sifat-sifat biologis dari suatu produk pangan. Ya. Nah, enzim transglutaminase ini adalah enzim yang kerjanya dia bisa mengkatalisis atau mempercepat proses pengikatan antara asam amino yang ada di dalam protein makanan. Ya, bisa sih UTS, teman-teman pasti pernah belajar tentang dasar-dasar protein ya, protein terdiri dari asam amino, ada 20 asam amino yang sudah diketahui. Salah satu fungsi atau mekanisme kerja dari transglutaminase adalah mengkatalisis asam amino yang ada di dalam asam amino apa? Asam amino antara lisin dengan glutamin. Kerjanya adalah mengkatalisis enzim ya, kalau ada asal basic enzim mengkatalisis ikatan asam amino yang ada pada protein makanan. Ini adalah asam amino apa? Asam amino antara lisin dan glutamin atau asam glutamin atau asam glutamat. Ya, ini akan diikat reaksinya. Reaksinya adalah pengikatan antara kedua asam amino ini. Nah, ikatannya antara lisin dan glutamin ini akan membentuk ikatan glutamin lisin isopeptida. Yang ini akan membentuk ikatan lisin glutamin atau glutamin lisin isopeptida. Oke? Ini adalah fungsi dari transglutaminase. Saya akan menjelaskan konsepnya seperti ini. Kalau tadi sebelum pembahasan ini kita ketahui daging yang baru disembelih, hewan yang baru disembelih, ya, dagingnya biasanya mengalami hidrologis atau ketakuan karena itu baru disembelih, masih segar, masih bisa melakukan kontraksi, ya, kontraksi otot, lalu setelah itu juga masih ada enzim katepsin yang mampu melonggarkan struktur sehingga masih bisa berikatan dengan air setelah ototnya dan terjadi empuk kembali. Ya, ketika segar itu masih bisa melakukan kontraksi otot dan terjadi empuk. Tetapi kalau misalnya daging ini sudah bersihkan, gitu ya,
otomatis dia akan mengalami penurunan reologisnya, sifat reologisnya akan menurun. Jadi sudah tidak kenyal lagi, sudah tidak kalau gitu ya, pokoknya produknya sudah tidak ya sudah tidak kenyal. Nah, enzim transglutaminase ini adalah enzim proteolitik. Enzim proteolitik. Apa itu proteolitik? Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas kan, proteolitik itu adalah enzim yang mampu memecah protein. Nah, jadi ketika enzim proteolitik ini masuk ke dalam jaringan otot yang ada di daging, nah dia ini akan mengatalisis peningkatan ini, akan mengatalisis peningkatan antara lisin dengan glutamin yang ada di dalam protein makanan. Nah, peningkatan ini akan menyebabkan kondisi daging itu menjadi kenyal kembali. Dia akan menyebabkan kondisi daging itu kembali dan menjadi kenyal kembali. Dia akan memperbaiki tekstur dari produk-produk olahan daging, misalnya bakso, sosis, tahu. Nah, ini bisa digunakan dengan penambahan transglutaminase. Transglutaminase itu dihasilkan dari mana? Dia bisa dihasilkan dari mikroorganisme yang bernama atau ini biasanya lihat transglutaminase operasi ini biasanya disebut dengan RTGase. Biasanya ini sudah dipakai di produk-produk Oke, paham sampai sini prinsipnya? Kalau sudah paham, saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari TGase. Oke? Oke, baik. Jadi, transglutaminase atau TGase ini tadi mekanisme kerjanya adalah mengatalisis ikatan antara lisin dengan asam glutamat atau glutamin. Bagaimana cara pengikatannya? Teman-teman pasti sudah belajar tentang struktur protein kan? Gimana struktur protein? Ada atom karbon. Atom karbon yang pertama tangannya dia mengikat gugus aminan. Ya, yang kedua dia akan mengikat gugus atom hidrogen. Lalu dia juga akan mengikat gugus karboksil. Lalu dia juga akan mengikat gugus R. Dan mengikat gugus R. Nah, kalau gugus glutamin rantainya adalah atom. Jadi yang keempat ini dia akan mengikat CH2, CO, terus NH. Nah, ini adalah glutamin. Namun apa karbon mengikat gugus aminan, mengikat gugus karboksil, mengikat atom H, dan mengikat gugus R. Inilah gugus R yang akan menyebabkan perbedaan asam amino ya, ini namanya glutamin. Lalu bagaimana dia mengikat dengan lisin? Lisin bagaimana?
karbon mengikat kubus angin, terus atom hidrogen, terus kubus karboksil. Nah, terus ada bagaimana kalau di sini? CH2, H2-nya 4 kali. CH2, 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 1, 2, 3, 4. CH2. Ini adalah tulisnya. Oke, strukturnya begini. Lalu bagaimana bisa disatukan, bisa ada ikatan pep tidak? Nah, ingat ikatan pep tidak itu karena ada yang memiliki pengikatan antara gugus akil, oksigennya saling mengikat. Ya, jadi begini cara pengikatannya. Atom karbon tetap sama. Yang akan mengikat gugus amida, atom hidrogen, lalu gugus karboksil, lalu di sini masih sama mengikat utama CH2, CH2, C. Nah, ini ada mati. Ini ada NH. Nah, NH di sini dia akan berikatan dengan lisin. Ya. Nah, di sini ada NH2. Lalu setelah NH2 di sini ada apa? Ada CH2 kan? Nah, CH2-nya berapa kali? 4 kali kita simpan ya. CH2-nya 4 kali. Lalu setelah itu ada atom karbon. Ini kan? Di sini ada NH2, di sini ada gugus karboksil, di sini ada atom H. Dan ini namanya ikatan ikatannya, tapi belum selesai. Ini H2-nya, lalu kemana sisanya? Plus NH. Paham? Harus paham ya? Kita ulangi lagi secara memahami ini. Saya nggak akan mengulangi lagi. Ulangi sendiri ya. Ini akan ada ikatan butanil lisin isopeptida. Nah, ikatan ini membentuk fosfidi. Ya, ikatan jembatan silang. Dan ikatan ini sangat kuat. Ikatan ini sangat kuat sehingga dia akan memperbaiki tekstur kenyalan, tekstur biologis dari suatu produk pangan yang mengandung protein. Gitu ya. Apa? Jadi ini yang akan terjadi kalau di dalam protein misalnya dari dia mengandung protein dan salah satu asam amino yang ada di dalam protein kan molekul dari protein itu asam amino kan. Nah, kalau dia mengandung lisin dan glutamin, nah dia ketika ditambahkan transglutaminase dan PGase, dia akan mengalami membentuk ikatan ini. Ikatan ini juga akan membentuk terjadi antara protein-molekul yang lain sehingga molekul-molekul proteinnya itu akan mengikat dan memperbaiki tekstur yang tadinya menjadi normal. Itu mungkin yang bisa dijelaskan pada sesi ini. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau di forum diskusi lebih dahulu. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.